Hari ini akan ditemani salah satu Indonesia Hall of Fame, yaitu Cici Henny. Halo Cici, Cici ini kan masih belum masuk, ini Novi sudah online ya. Jadi Cici nanti bisa tinggal ngomong aja melalui WhatsApp call ini ya, tinggal jelasin aja. Kalau menurut Cici, salah satu Indonesia Hall of Fame, pada saat beliau mendapatkan dan mengejar sebagai Diamond Director, 3 tipsnya yaitu mindset dan mental positif, yang kedua antusias dan passion, yang ketiga integritas dan never give up. Boleh Cici langsung aja dijelasin satu-satu. Halo semuanya. Koko dikit. Apa kabar Kok? Luar biasa Kak Novi. Thank you teman-teman semua. Semangat pagi semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan kami ingin mengucapkan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan sehat selalu. Dan untuk kita semuanya sehat semua ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, tentunya sore hari ini kabarnya pas semuanya luar biasa banget ya. Apalagi kemarin habis ikutan global digital ya, summit langsung dari Mr. Magnus, pastinya semua semangat banget. Dan sebelum kita mulai sharing-sharing hari ini, mau kenalan dulu ke teman-teman semua. Saya Henny Lazuardi. Saat ini usia saya 41 tahun dan saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya lahir di kota Mentok di Pulau Bangka. Ya mungkin teman-teman kalau lihat itu hampir tidak kelihatan di peta Indonesia. Ya kenapa? Karena kecil banget kotanya. Nah, 12 tahun sampai SD saya tinggal di Bangka. Ya, masa kecil saya luar biasa karena semuanya terpenuhi. Ya, saya juga anak bontot yang dimanja. Sampai suatu ketika lulus SD umur 12 tahun, kami sekeluarga harus pindah ke Jakarta. Yang menurut orang-orang saat itu keren banget pindah ke Jakarta, ya. Padahal saat itu toko atau usaha mama saya bangkrut. Sejak itu hidup saya begitu sangat berubah, langsung 180 derajat berubah. Yang tadinya dimanja, ya kan, yang tadinya benar-benar semuanya tercukupi, saya harus berpisah sama orang tua, ya saya dan kakak saya harus ikut sama tante. Kedua orang tua saya pindah di Bekasi, kami tinggal di Kelapa Gading, dan saat itu semua biaya pendidikan ditanggung sama tante saya. Saat itu usia 12 tahun ya, usia baru mau masuk remaja, dari anak-anak ya, cukup shock karena tinggal di kota Jakarta, dan saya benar-benar melihat saat itu hidup ini sangat keras. Ya, bahwa hidup itu keras ketika kita berada di ibu kota. Dan saya melihat bagaimana perjuangan tante saya dan om saya dari pagi sampai malam kerja, ya kan. Terus semuanya saya juga saat itu sekolah, saya ingat banget saya dikasih uang jajan itu satu hari itu 500 perak. Jadi saya harus pilih sekolah jalan kaki, ya 500 itu cuma bisa beli bakso, semangkok atau mie ayam. Air minum itu bawa dari rumah, ya. Jadi masa-masa SMP saya bersyukur saya bisa disekolahin di sekolah yang cukup bagus di daerah Kelapa Gading, ya. Tapi saya melihat bagaimana kehidupan itu begitu keras, ya, di mana saya jauh dari orang tua, nggak ada tempat untuk cerita, ya. Terus juga semua ekonomi susah, teman-teman saya hidupnya enak-enak, ya kan. Sehingga saya karena umurnya masih segitu ya, itu mengalami guncangan yang luar biasa. Saya melihat hidup itu dari awal tuh perjuangannya tuh luar biasa, ya. Nah sampai akhirnya beranjak besar ya, lulus SMP,
ya kan saya tinggal sama orang tua karena orang tua juga nggak punya rumah. Kita di Jakarta itu numpang sama keluarga, numpang sama saudara yang lain, ya. Jadi kontrak sana kontrak sini, ya. Nah habis itu setelah itu lulus SMA, ya kan, mulai kuliah. Saya mulai pengen kuliah sambil kerja. Nah disitulah teman-teman, ya, tantangan hidup itu terasa banget. Saya masih ingat waktu saya SMA, saya mau cari apa juga dijualin. Saat itu yang pekerjaan yang bisa dilakukan adalah jualan. Dan saat itu teman kelas saya, kita sama-sama, maksudnya kita orang susah lah, orang tua kita susah, kita juga tahu diri gitu ya. Saya punya teman itu luar biasa banget. Dia seorang DJ, cewek nih teman saya, DJ di diskotik Millennium di daerah Gajah Mada, kalau teman-teman tahu. Dulu SMA saya di Gajah Mada, di daerah kota. Iya. Jadi gimana caranya saya dapat duit tambahan? Saya ambil, zaman dulu tuh lagi tren banget kaset, ya, kaset-kaset lagu-lagu house music, ya. Nah itu dan kaset-kaset bajakan, ya kan, saya ambil, ya kan, dan CD-CD bajakan, ya kan, saya distribusiin ke teman saya, ya kan, supaya dia yang mendistribusikan ke tempat dia kerja di diskotik. Oh laku banget, saya cuma itu berapa ya, sekian, oke, kasih, ya kan. Wah lumayan tuh dapat duitnya. Jadi dari memang dari sekolah tuh udah mau cari tambahan, mau cari sampingan kayak gitu teman-teman, ya. Sampai akhirnya tahun 97, ya, itu saya mulai melamar kerja. Saat itu baru lulus sekolah sambil kuliah, karena kuliahnya malam. Dan gaji pertama saya tahun 97 itu 125.000, ya. 125.000 itu bayar uang kos 100.000, ya kan, sisanya 25.000 itu harus bisa hidup 1 bulan. Tapi untungnya uang kos masih dibayarin sama orang tua. Jadi 125.000 itu saya harus bisa hidup dalam 1 bulan tahun 97, ya. Nah sampai akhirnya masuk tahun 98, saat itu terjadi kerusuhan besar di Indonesia, terutama di Jakarta, dan banyak terjadi PHK di perusahaan-perusahaan. Dan salah saya saat itu tahun 98. Habis tahun 98 kehilangan pekerjaan, nganggur gitu ya istilahnya, di kos-kosan cuma nunggu kuliah malam gitu ya. Bosen juga cari lamaran kerjaan sana sini, ya. Nah saya dapat kabar papa saya mengalami kecelakaan. Jadi papa saya ditabrak truk gandeng saat itu di daerah Grogol. Itu truknya itu nggak bertanggung jawab supirnya. Papa saya ditinggalin gitu aja, ya kan, sampai ditolong polisi, akhirnya masuk ke rumah sakit. Dan akhirnya papa saya itu nggak ada duit saat itu teman-teman, ya kan, itu benar-benar digeletakin aja di rumah sakit. Dan saya saat itulah mulai saya mengalami apa ya, bisa dibilang hancur banget. Bila pas saya lihat kondisi papa saya, aduh ternyata hidup miskin itu nggak enak, ya. Ternyata nggak punya uang, susah itu nggak enak, ya. Ternyata hidup di Jakarta yang kata orang, ya, perantau itu kayaknya oke banget di Jakarta, bakal sukses segala macam. Kok begini amat ya? Di situ saya mulai sadar bahwa nggak bisa nih, ya, begini terus. Ya saat itu umur saya juga masih sekitar 17-18 tahun kayak gitu, ya kan, 19 tahun lah, belum 20, ya kan. Nah tapi waktu itu mau ngapain gitu ya, satu-satunya melamar kerjaan, ya kan. Saat itu ada kenal peluang bisnis yang lain, tapi mirip-mirip MLM juga gitu ya. Terus susah banget, ya kan, nggak sukses di sana, ya. Akhirnya sampai benar-benar galau, ya kan, nyari kerjaan lagi, dan akhirnya ujung-ujungnya kerja lagi. Halo Kak Novi. Iya, kok. Oke ya, tadi kalau Hedi sudah cerita tentang latar belakangnya, ya karena ini pemasangan, jadi harus saya cerita juga sedikit tentang saya juga. Boleh, ya. boleh. Bedanya kalau saya karyawannya lama banget ya, yang pasti 8 tahun ke atas gitu ya. Lalu ya pada situ saya kerja 8 tahun, ya sudah tahu lah ya, sudah suka dukanya seperti apa. Dan di tahun 1997 itu saat itu saya baru PDKT sama Bu Heni waktu itu ya, baru kenal ya, tukang handphone baru kenal deh, pokoknya baru mau menjalin lah gitu
loh ya, dan komunikasi yang baik ya. Nah, dan pada saat itu juga, di tahun itu juga tiba-tiba saya mendapatkan telepon karena orang tua saya di kampung juga, asal Bangka juga, jadi karena saya sudah merantau di Jakarta, dapat telepon dari papa saya bahwa mama saya koma gitu ya, koma, sakit, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya keesokan harinya ya kami sekeluarga semuanya langsung pulang, saudara-saudara saya semuanya pulang. Dan ketika sampai di rumah sakit ya, karena papa saya tadinya nggak kasih tahu sakitnya apa ya, dan mama saya dalam kondisi koma ya, koma karena stroke, pembuluh darah pecah ya. Dan selama 8 hari di rumah sakit itu akhirnya mama saya meninggal dunia yang masih sangat muda ya, di usia 50 tahun ya. Jadi di tahun 97 saya sudah kehilangan satu orang yang luar biasa buat hidup saya ya, orang yang terbaik buat saya, yaitu mama saya tercinta di usia 50 tahun ya. Nah, habis itu saya nggak tahu ya, sebenarnya tiba-tiba itu serangan mendadak. Jadi sebelumnya itu nggak ada sakit sama sekali, dan ini kondisi ini bisa terjadi dengan siapapun ya. Nah itulah ya namanya hidup ya teman-teman semuanya. Nah, saya hanya melihat mama saya seperti mayat hidup karena nggak bisa komunikasi lagi ya, yang ada hanya anak-anak yang menangis dan sedih ya gitu ya, karena biasanya kalau kita pulang Bangka itu kan happy ya, orang tua tuh happy, kita pun happy, penuh semangat. Dan kali ini pada saat mama saya sakit itu pulang itu beda ya, penuh dengan panik dan kesedihan gitu loh. Nah itu bedanya. Kalau teman-teman yang merantau tahu lah ya, kalau pulang kampung itu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali itu rasanya seperti apa sih kalau mau pulang ketemu dengan orang tua. Nah itu pun yang saya rasakan ya. Nah saya kerja, akhirnya di tahun 2003 saya full time di Oriflame ya. Tapi di saat yang bersamaan juga ya, saya dapat kabar juga, dan akhirnya saya harus pulang Bangka juga, dan dapat juga kabarnya ternyata papa saya juga sakit. Nah, papa saya sakit ya, bedanya kalau mama saya itu tiba-tiba mendadak ya. Tapi kalau papa saya itu sakit, akhirnya sakitnya belum ditemukan karena di Bangka ya. Karena di Bangka keterbatasan peralatan di rumah sakit, akhirnya kita terbang ke Jakarta untuk cari rumah sakit dan dokter yang terbaik. Ya, nah akhirnya ujung-ujungnya ternyata papa saya didiagnosa adalah kanker otak. Ya, nah bayangkan kanker otak ya, itu luar biasa ya. Nah, 8 bulan itu keluar masuk rumah sakit ya, dan di situ pun kami sekeluarga berdoanya kalau papa memang sudah, maksudnya kami sudah ikhlas, kalau papa sudah enggak ini lagi silakan papa pergi aja, kami sudah sangat ikhlas. Kami sebagai anak-anaknya itu juga nggak sanggup lagi untuk melihat papa saya itu sampai menderita gitu ya. Yang saya masih ingat ya, karena papa saya setelah operasi itu ya malah drop ya. Drop itu satu persatu organ tubuhnya itu nggak bisa digerakin, jadi ujung-ujungnya ada lumpuh total, sampai di punggungnya itu karena tidur terus kondisinya sampai luka ya, jadi di punggungnya itu luka ya. Dan akhirnya disitulah saya kehilangan juga papa tercinta saya di usia 57 tahun. Bayangkan ya, mama saya meninggal di usia 50 tahun, papa saya meninggal di usia 57 tahun ya. Nah, saya tidak pernah menyangka, sangat tidak menyangka kondisi ini terjadi ya, di mana di usia saya pada saat itu baru berumur 29 tahun ya, tapi sudah menjadi seorang yatim piatu ya. Nah, benar-benar saya nggak nyangka karena kondisi itu terjadi itu pokoknya tiba-tiba aja gitu loh ya, mama terus habis itu papa ya. Nah ini dalam hidup saya masih kehilangan sekali figur kedua orang tua saya ya. Nah di sini saya berpikir ya, bagi buat teman-teman semua ya, kesempatan ini nggak ada kedua kalinya ya, kesempatan ini hanya satu kali teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih punya kesempatan ya, berikanlah waktu, tenaga, pikiran, dan impian yang terbaik buat kedua orang tua teman-teman ya. Nah saya pun kehilangan orang tua di usia yang sangat relatif muda teman-teman ya. Oke, nah setelah itu teman-teman ya, jadi itu perkenalan sebelum kita kenal sama bisnis Oriflame, dan akhirnya tahun 97 saya dan Pak Diki pacaran ya. Kemudian tahun 99 ya, pertengahan bulan Juni tepatnya, itu diperkenalkan bisnis ya sama upline yang ada di Hall of Fame Oriflame Indonesia juga, yaitu Ibu Judit dan Ibu Cynthia ya.
menawarkan bisnis katanya ya. Ujung-ujungnya bisnis Oriflame yang ditawarin. Nah, pada saat ditawarin bisnis Oriflame, karena kami punya background gimana ya, hidup susah, memang pengen mendapatkan perubahan hidup. Jadi kalau mikir bisnis tuh pasti aduh modalnya besar, ya kan? Terus kita juga nggak punya keahlian khusus untuk berbisnis. Terus gimana dong cara kita untuk mengubah hidup? Ya, nah cara kita untuk mengubah hidup saat itu akhirnya ya udahlah ya, meskipun saat itu terpaksa akhirnya join juga, nggak enak hati ya kan, ya udah dicoba aja gitu ya. Dan awal-awal itu karena kita saat itu punya kebutuhan, yaitu butuh uang ya, terus pengen punya rumah juga, pengen punya mobil, pengen jadi orang sukses seperti itu. Jadi kita akhirnya mau serius jalanin bisnis Oriflame. Nah, apalagi ditawarkan atau dijelaskan sama Bu Judin dan Bu Cynthia tentang sukses plan Oriflame yang begitu luar biasa. Nah, saat dijelaskan tentang sukses plan Oriflame, teman-teman saat itu sebetulnya intisari dari sukses plan Oriflame itu adalah Oriflame menawarkan perubahan hidup. Itu poinnya, ya. Nah, cocok nih ya, kita udah hidup susah, masa sih mau susah terus gitu ya. Kita pengen punya yang namanya perubahan hidup. Nah, berawal dari keyakinan itulah ya, karena kita sama-sama dari satu daerah ya kan, dengan Judin dan Bu Cynthia ya kan, ya udah kita percaya ya kan dengan bisnis yang mereka tawarkan. Mereka ajak kita datang ke kantor, lihat kantornya ya kan, terus ikut-ikut pertemuan. Dari situ membuka keyakinan kita dan membuka mindset kita ya kan, bahwa wow, ini bisnis yang bisa mewujudkan impian kita nih, cocok nih Oriflame ya. Nah, jadi dari awal kita sudah berpikir bahwa ini Oriflame adalah bisnis yang bisa memberikan perubahan hidup. Nah, jadi teman-teman, mindset ini penting banget ya. Ketika kita ditawarkan Oriflame ya, kita perlu membuka mindset kita atau cara berpikir kita ya. Karena kalau kita berpikirnya misal nih ya, kita berpikirnya aduh ini bisnis iseng-iseng lah Oriflame, atau ini kayaknya cocok bisnis sampingan aja lah ya kan, atau aku kan udah punya kerjaan, aduh ini kayaknya bisnis gak banget deh, atau iseng-iseng aja. Nah, kalau mindset di awal kita udah seperti itu ya, pasti yang kita akan dapetin itu juga uang-uang kecil-kecil dari Oriflame ya. Misalnya ya paling cuma dapat keuntungan langsung, atau welcome program, atau bisnis kelas mungkin ya, ataupun 3% aja itu juga belum pasti gitu kayaknya. Kenapa? Karena mindsetnya udah salah di awal ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa cepat untuk meniti karir kita, naik level di Oriflame dengan sukses plan-nya Oriflame? Kita mau jadi diamond misalnya, pastinya kita harus merubah mindset atau cara berpikir kita. Kita harus berpikir bahwa Oriflame adalah sebuah bisnis yang bisa mengubah hidup kita, ya, mewujudkan impian-impian kita, ya. Nah, berawal dari itulah, meskipun waktu itu saya sama Pak Diki belum full time di Oriflame, ya, masih kerja, ya, tapi kami udah berpikir bahwa Oriflame itu ini nih kendaraan sukses untuk mewujudkan impian nih, ya. Nah, maka dari itu 4 bulan pertama join jadi member Oriflame itu kita langsung capai level 21%, dan waktu itu kita capai diamond itu sejak gabung itu 4 tahun ya, karena udah startnya udah aduh ini bisnis nih harus diseriusin nih, jadi otomatis kita prioritasin waktu, kita berikan waktu, kita berikan tenaga kita benar-benar kerjain ya kan, rekrut kemana-mana ya kan, jualan ya kan, pertemuan segala macam kita lakuin karena kita tahu bahwa Oriflame adalah sebuah bisnis yang harus kita bangun karena menjanjikan sukses plan yang begitu luar biasa untuk perubahan hidup. Oke, teman-teman, ya untuk sukses di Oriflame sebenarnya kita harus memiliki tidak cukup hanya mindset aja, ya. Mindsetnya harus benar, ya, tapi nggak cukup hanya itu, ya. Kita harus didukung oleh mental yang positif, teman-teman, ya. Jadi mental positif ini sangat luar biasa karena untuk mendukung kita untuk menjadi seorang mental juara. Nah, kalau kita melihat ya mental juara ini ya banyak cerita sebenarnya ya. Saya masih ingat ketika saya masih SMP sampai SMA, ya, saya selalu dipilih untuk mewakili sekolah
sebagai ikut perlombaan olahraga. Yang saya masih ingat itu adalah saya itu ikut namanya lari maraton 10 km. Ya, Anda bayangkan lari 10 km ya. Nah, pada saat itu ya saya mewakili bangga mewakili sekabupaten lah ya waktu di daerah itu. Pada saat itu saya dapat juara 3. Ya, juara 3 itu lumayan luar biasa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya pas lari ya, kira-kira itu sekitar, kalau nggak salah itu ada sekitar 85 orang dari seluruh sekolah yang ada di daerah tersebut ya. Nah, pada saat itu, pada kita start pertama, ya semuanya berebut untuk lari lebih cepat ya. Banyak sekali orang yang mendahului saya. Ya, nah pada saat itu, tapi mindset saya adalah saya memiliki namanya mental juara. Walaupun di depan saya sudah banyak sekali yang mendahulukan saya, ya, tapi di pikiran saya, mental saya harus adalah mental juara dan saya harus juara 1. Itu dulu, teman-teman. Ya, jadi mental kita harus sampai dulu, walaupun kita belum sampai garis finish. Itu penting sekali, teman-teman. Ya, untuk di bisnis apapun, di kehidupan apapun, mental juara itu sangatlah penting. Ya, untuk mental juara itu nggak penting yang namanya juara 1, juara 2, juara 3 atau juara 4, itu tidak penting. Ya, bagi saya mental juaranya itu adalah ya, kalau kita sudah memulai dari start awal, ayo kita bertanggung jawab, selesaikan sampai Anda finish, sampai garis finish. Ya, kalau kita aplikasikan di Oriflame, teman-teman, ya, ketika Anda sudah memulai, ya, 2 tahun, 3 tahun, atau hitungan bulan deh, ya, 3 bulan, 6 bulan, tiba-tiba Anda berpikir untuk menyerah. Ya, siapa yang rugi? Anda sendiri, teman-teman, yang rugi. Ya, Anda kehilangan waktu yang sudah Anda investasikan, yang Anda sudah korbankan pada Oriflame. Ya, biayanya juga, waktu Anda juga, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, nah untuk itulah ketika Anda sudah smart, ya, ingat, ya, Anda harus tanamkan dari diri Anda menjadi seorang mental juara. Ya, karena mental juara itu tidak timbul dari orang lain, teman-teman. Ya, timbul dari diri Anda sendiri. Karena nggak bisa dibentuk oleh orang lain. Anda sendiri yang harus bentuk. Ya, nah jadi mental juara itu sangat penting, teman-teman ya. Nah kalau kita bicara soal juara 1, ya, contohnya di Oriflame ya, teman-teman ya, kita melihat sudah banyak sekali ya orang menjadi director atau diamond ya. Nah, ada 2 sisi yang kita pandang seperti itu. Kita lihat ya, sisi yang negatifnya, ketika Anda lihat sudah banyak sekali orang menjadi director atau diamond ya. Dari sisi negatifnya adalah, wah ternyata saya sudah terlambat ya. Kesempatan saya sudah sangat kecil karena yang sukses di Oriflame sudah banyak. Ya, itu adalah kalau Anda lihat sisi dari negatif. Tapi kalau sisi positifnya beda. Ya, Anda lihat ketika banyak yang sukses, ada anak muda, ada cowok, ada yang ibu rumah tangga sukses gitulah ya. Nah, itu beda. Ada di positif. Ternyata dia aja bisa, kok gue nggak bisa gitu loh. Ya, harusnya Anda lihat peluang itu adalah untuk semua orang. Ya, nah di sini penting sekali mental juara yang seperti itu. Mental positif dan juara itu sangat penting, teman-teman ya. Nah, Anda harus miliki itu semua. Ya, disitulah mental Anda dipertaruhkan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, apapun tantangannya di bisnis ini, ya, Anda harus terus bertahan, teman-teman. Ini penting sekali. Ya, kami 21 tahun di Oriflame. Bayangkan ya, 21 tahun itu kalau Anda lihat seorang anak umur 21 tahun, mungkin sudah punya pacar dan sebentar lagi sudah akan menikah. Ya, nah itulah usia kami di Oriflame 21 tahun. Kalau Ibu Heni pernah bilang, ya, separuh hidupnya Ibu Heni itu adalah di Oriflame. Ada bayangkan teman-teman ya, 21 tahun kami bertahan di bisnis ini itu sangat luar biasa. Ingat teman-teman ya, bertahan itu bukan berarti kita menyerah. Ya, bertahan yang saya maksud adalah bertahan, kita siap untuk menghadapi semua tantangan, ya, apapun tantangannya kita hadapi. Ya, nah itulah sukses di Oriflame. Ya, kita harus kuat. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah tertanam yang namanya mental juara. Ya, kenapa? Karena semakin sulit, teman-teman, percaya dengan saya, ya, semakin sulit kita mencapai sebuah kesuksesan, maka disitulah kita sangat menghargai sebuah kesuksesan yang kita capai nantinya, teman-teman semua. Oke, nah teman-teman ya, bahwa itulah pentingnya kenapa kita juga selain kita punya mindset yang bagus ya, mindset yang benar di awal ya, itu juga menentukan kita
untuk sukses. Kenapa? Karena kalau kita punya mindset yang pesimis, ya kita belum mulai aja kita udah gagal duluan. Kenapa? Karena kita udah macam-macam yang kita pikirin, takut gagal, ya kan, takut ngomong, takut cari teman baru, macam-macam alasannya, ya. Tapi kalau kita punya mindset yang optimis, ya maka kita belum mulai pun kita sudah sukses duluan. Kenapa? Karena mindset kita sudah akan menentukan level-level yang kita mau capai dan impian-impian yang kita mau capai lewat bisnis Oriflame, teman-teman. Ya. Passion ya, teman-teman ya, passion itu ya di dalam kehidupan kita juga sangat penting. Passion bukan hanya sekedar passion. Passion ini di atasnya antusias sebenarnya. Ya di atasnya spirit atau di atasnya semangat ya. Passion itu adalah suatu keinginan yang sangat kuat. Ya, dengan penuh hasrat 100% itu yang kita harus ketahui. Ya, itulah yang namanya passion. Ya, nah orang-orang yang memiliki passion ini, teman-teman ya, di dalam dirinya akan selalu dipenuhi dengan namanya rasa antusias yang sangat luar biasa. Ya, contoh passion ini adalah teman-teman semuanya pasti pernah merasakan ini, namanya pacaran. Ya, pacaran, ya, musim hujan nih, masih naik motor, ya seperti saya dulu, nggak apa-apa saya cerita. Ya. Nah, pada saat itu malam ini tapi kondisinya hujan ya karena beda tempat, lokasinya pun jauh, harus tempuh pakai kendaraan motor itu waktu itu sekitar 1 jam ya. Nah tapi karena saya punya hasrat atau punya passion mau ketemu ya, hujan pun itu nggak jadi buat saya, nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena saya punya passion, saya benar-benar ingin ketemu gitu loh ya. Nah di Oriflame Anda seperti itu, Anda punya passion yang sangat kuat ya, supaya apa yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, teman-teman ya. Saya senang banget ya dengan tema Oriflame tahun 2020 ini, share your passion ya. Itu passion itu sangat penting dimiliki oleh seseorang ya. Nah kita bisa menggali passion kita di Oriflame ya. Passion itu untuk bisa juga untuk blue grade ya, untuk make money dan untuk have fun juga ya. Nah misalnya passion untuk blue grade ya, bisa Anda pakai melakukan produk untuk make up ya dan lain sebagainya, skincare ya, dan banyak lagi yang lain juga ya. Nah atau kalau saya kan senangnya nih misalnya olahraga ya, udah pasti itu ya, well-beingnya Oriflame itu saya sangat suka sekali. Sebelum aktivitas saya selalu melakukan yang namanya minum dulu tuh ya, nutrishake ya, untuk menambah energi saya. Nah satu lagi misalnya saya hobi masak, ya nggak apa-apa, saya lakukan passion saya di masak misalnya ya. Nah passion itu harus ditumbuhkan oleh diri kita juga, teman-teman ya, nggak bisa tergantung oleh orang lain. Jadi teman-teman juga harus ya menemukan passion dengan produk Oriflame. Nah passion Anda apa yang ingin Anda dapatkan di produk-produk Oriflame ya. Nah misalnya contoh ya, kalau saat ini Oriflame sudah pasti setiap tahun ya bekerja sama dengan yang namanya artis ya, yaitu ambasador produk ini, produk A, produk B atau produk C gitu ya. Nah teman-teman ya, mungkin tahun depan si artis tersebut akan berbeda lagi nih ya, bukan artis A, B lagi nih, udah beda lagi gitu ya. Nah tapi kalau kita, karena kita adalah pelaku sejarahnya di Oriflame, pelaku bisnisnya di Oriflame ya, kita harus menjadi ambasador untuk diri kita sendiri, teman-teman ya. Kita sendirilah adalah ambasadornya untuk diri kita ya, yang lebih jangka panjang ya. Jadi ambasador sejatinya itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Anda harus membawa nama baik ya bisnis Oriflame tersebut, teman-teman ya. Jadi ya semangat juga untuk pakai produknya ya dan lain sebagainya, teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, passion ini ketika kita punya rasa passion dan kita punya rasa antusias, teman-teman ya, pasti kita dalam menjalankan bisnis Oriflame ini kita timbul ide-ide kreatif ya. Kenapa? Karena ide-ide kreatif ini lah yang bikin kita itu juga akan melakukan apapun yang kita lakukan dengan totalitas, teman-teman ya. Jadi orang-orang yang dipenuhi rasa passion dan antusias pasti mereka all out ya, pasti mereka habis-habisan, mereka totalitas banget ngerjain Oriflame-nya, teman-teman ya. Apalagi teman-teman ya, Oriflame ini adalah business people ya, dimana business people ini kita harus membangun orang lain ya. Dan yang namanya passion dan antusias itu menular, teman-teman ya, sangat cepat banget menular. Apalagi kalau kita sekarang sangat didukung ya dengan dunia digital ya, jadi
sangat gampang bagi kita untuk menularkan itu spirit kita atau passion atau antusias kita lewat mungkin sosial media kita misalkan, ya. Nah, tapi kadang-kadang yang namanya kita, hidup ini juga pasti setiap orang tuh punya tantangan, teman-teman, ya. Nah, tantangannya itu misalnya berhubungan dengan diri kita, yaitu mood, ya. Banyak orang ya, terutama ya nggak dilihat usia sih ya, sebetulnya semuanya kembali ke kita, kembali merespon ya, bagaimana kita juga jangan gampang terbawa mood, ya. Kenapa? Karena pada saat kita menjalankan bisnis Oriflame, ya orang nggak mau tahu ya mood kita, mungkin kita habis mood yang nggak enak deh, misalnya di rumah lagi ada masalah, lagi punya masalah sama pasangan, misalnya lagi habis kesel sama downline, ya kan, yang mana, misalnya yang A, B gitu ya, pada saat kita ketemu atau pada saat kita ketemu prospek kita, ya kan, kita lagi prospek gitu, ataupun kita follow up member kita harus benar-benar yang namanya passion dan antusias kita itu, ya. Kenapa? Karena yang namanya business people itu, teman-teman, meskipun kita itu membangun orang lain ya dengan positif, belum tentu orang lain itu juga menanggapinya itu dengan positif, teman-teman, pasti, ya. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang, ya kan. Kalau saya prinsipnya nggak mungkin saya bisa nyenengin semua orang, ya kan. Dan pasti meskipun kita lakuin hal yang positif sekalipun, kadang-kadang nih, ya kan, pasti juga ada orang-orang yang punya komentar negatif sama kita. Nah, disinilah pentingnya teman-teman, kita juga harus pintar-pintar melatih kecerdasan emosional kita, ya, sehingga kita nggak gampang terbawa mood, ya kan, karena kondisi-kondisi yang nggak enak itu, sehingga mempengaruhi kita untuk tetap semangat, tetap punya passion untuk memberikan inspirasi kepada orang lain atau kepada jaringan kita ataupun kepada prospek kita. Nah, dalam ini juga teman-teman ya, kita penting juga kita punya yang namanya integritas. Ya, jadi integritas itu adalah prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan ya, yang dimana semua itu akan membangun kita untuk memiliki karakter yang benar-benar kuat, teman-teman. Ya, kenapa? Karena karakter yang kuat itu akan membuat kita menjadi pribadi yang punya suksesnya itu bernilai. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya misalnya begini ya, kita di Oriflame itu kita penting banget membangun orang lain itu, kita membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan orang lain sama kita. Nah, membangun kepercayaan itu, teman-teman, kalau orang lain sudah percaya sama kita, ya, kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, tapi rasa percaya itu nggak bisa diukur dengan uang, ya, itu lebih dari uang. Ketika orang lain memberikan rasa kepercayaan kepada kita, itu kita harus bisa pegang, teman-teman, ya. Nah, jadi ketika kita menjadi level seorang diamond yang punya integritas, bukan cuma sekedar level diamond, tapi jadilah diamond yang juga berhati diamond, teman-teman. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya level kita itu harus diikuti dengan karakter, juga behavior ya, yang positif, sehingga kita juga punya sukses yang bernilai. Ya, kenapa? Karena di Oriflame ini kita pasti di sini memimpin tim nantinya ya, memimpin community. Ya, kita tetap dalam situasi apapun ya, kita terus harus memberikan integritas kita, menunjukkan integritas kita ya sama bisnis Oriflame, teman-teman, apalagi dalam saat ini situasi yang kelihatannya sulit bagi orang lain. Kenapa? Jangan sampai ya tadi ya dibilang, kita tuh harus tunjukin bahwa identitas kita tuh Oriflame, ya kan, aku Oriflame gitu ya, aku brand ambassador nih dari produk-produk yang aku pakai, misalnya, teman-teman. Ya, nah disitulah jangan sampai orang lain jadi kehilangan kepercayaan. Kenapa? Oh, ya kan, tadi dibilang kami 21 tahun jalanin Oriflame, ya kan. Nggak ada tuh, ya kan, teman-teman, maksudnya yang dekat-dekat sama kita udah tahu, oh dia Oriflame nih, ya kan. Kenapa? Karena identitas kita Oriflame. Tapi kalau kita hari ini bawa bisnis A, kita bilang A bagus, besok-besok kita bawa bisnis B, ya kan, besok-besok kita bawa bisnis C, ya kan,
orang-orang yang tipenya pindah sana pindah sini, akhirnya nggak sukses di mana-mana gitu ya. Nah, dan ini justru itulah kita penting menjaga itu supaya orang lain tuh percaya, ya kan, oh dia kalau bisnis nih patuh nih, ya kan, sukses nih, ya kan, dijalaninya benar-benar nih, orangnya punya komitmen nih, seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita menjadi pribadi yang juga punya value sukses, teman-teman, seperti itu ya. Dan satu lagi, teman-teman, ya kita juga di sini harus pantang menyerah, ya, harus benar-benar never give up, ya. Itu dalam kondisi apapun, ya, kita harus terus tunjukin di sini bahwa mau kendala apapun, tantangan apapun, kita terus harus maju terus, ya, karena dalam hidup itu, dalam bisnis itu pasti ya mengalami up and down, itu pasti ada kerikil-kerikil, tantangan-tantangan itu, entah itu dari faktor internal atau eksternal, itu pasti ada. Nah, disinilah kita memang harus benar-benar terus mengupgrade diri kita sehingga kita bisa terus ya maju dalam situasi ataupun kondisi sesulit apapun, teman-teman. Ya pasti, teman-teman, ya, membangun bisnis Oriflame itu diibaratkan seperti kita menjalankan bahtera rumah tangga, teman-teman. Situ udah pasti, ya. Nah, 5 tahun pertama udah pasti, ya, itu manis banget deh, pokoknya semua kita keluarkan yang terbaik itu, ya. Nah, tapi gimana kalau 10, 15 tahun atau 20 tahun setelah itu, ya, banyak sekali tantangan yang kita hadapi tentunya, ya. Nah, karena rumah tangga itu nggak selalu manis, teman-teman, ya, nggak selalu senang-senang aja, ya. Ada kalanya kita menghadapi sebuah tantangan, ya, sama seperti menjalankan bisnis Oriflame juga, teman-teman, ya. Pasti kita akan melewati masa-masa yang kurang menyenangkan dalam bisnis ini, ya. Tapi teman-teman percayalah, ya, 21 tahun kami di Oriflame itu tidaklah mulus. Tapi disitulah, teman-teman, ya, diri kita diuji, ya. Diuji apanya? Kesetiaannya kita, ya. Jangan ketika sudah turun level sedikit, Anda sudah berpikir untuk selingkuh, ya. Dan itu membuat Anda tambah terpuruk, teman-teman, ya, tambah jauh dari impian Anda, ya. Ingat, teman-teman, berjuanglah di tempat yang tepat. Kami 21 tahun di Oriflame, saya ingin mengatakan Oriflame adalah tempat yang tepat untuk teman-teman mewujudkan semua impian teman-teman, ya. Itu saya katakan dari hati, lubuk hati saya yang paling dalam, ya. Nah, kenapa? Karena ya banyak tantangan yang kita hadapi, ya, tapi kesetiaan itu kita selalu diuji, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, apapun impian teman-teman, pasti ada prosesnya yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi, dan ada harga yang harus kita bayar, teman-teman, ya. Nah, untuk mencapai impian tersebut, teman-teman, ya. Nah, untuk mengakhiri seri ini, ya, kami mau memberikan kalimat motivasi, ya. Semoga menjadi kekuatan. Koko, ini belum berakhir. Aku ada pertanyaan dulu. Udah mau berakhir dulu loh. Tunggu ya. Diam aja nih, kita jadi serasa ngomong sendiri. Enggak. Oke, udah selesai atau ada tambahan lagi dari JJ ini? Ya, untuk teman-teman ya, pasti ada hadiah untuk orang-orang yang selalu tidak pernah menyerah di bisnis Oriflame, ya. Contoh deh seperti yang semalam baru di launching, ya kan, sama manajemen global, ya kan, di mana ada new success plan gitu ya. Coba bayangin tuh orang-orang yang udah memutuskan untuk berhenti, atau orang-orang yang udah kepikiran mau berhenti gitu ya, pasti nyesel, ya kan, pasti balik. Kenapa? Karena memang yang namanya kita pantang menyerah, ya, yang namanya kita setia sama bisnis kita, pasti deh, teman-teman, kita akan memperoleh sebuah hadiah yang begitu luar biasa dari bisnis kita, ya. Bayangin sekarang mau jadi presiden, ya kan, itu cuma 12 split out aja, ya kan, belum lagi tuh nantinya reward yang lain, apa segala macam itu menyusul gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ya terus semangat ya di kondisi apapun, ya, pokoknya percaya bahwa Oriflame adalah kendaraan sukses yang terbaik untuk mewujudkan impian kita. Dan di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya teman-teman, ya, bagi leader-leader yang masih galau,
ya ayo tentukan dan fokus. Anda akan sadar ya bahwa sebenarnya uang itu, bisnis yang benar-benar itu adanya di mana. Ya, saya mau katakan hari ini juga kepada teman-teman yang masih galau, ya, Oriflame itu adalah tempat Anda untuk mencari uang dan untuk mewujudkan impian teman-teman. Ya, di sini Anda sadar, ya mungkin banyak yang dirumahkan kerjanya dan ujung-ujungnya dikirimlah email bahwa udah nggak usah masuk lagi, ya, alias Anda di PHK. Ya, disitulah Anda harus sadar teman-teman. Ya, Oriflame itu sangat mengerti tentang kita sebagai partner bisnisnya. Ya, mereka sangat mengerti konsultannya. Bayangkan ya, kondisi seperti ini baru semalam di launching untuk success plan yang baru. Coba, perusahaan yang seperti apa lagi yang kita mau? Ya, perusahaan yang lain sedangkan memikirkan gimana caranya memberikan yang terbaik buat ya partnernya atau karyawannya. Tapi Oriflame malah mengangkat derajat kita untuk supaya kita lebih baik lagi berjuang. Dan ingat teman-teman, ya, kerja keras kita di Oriflame tidak akan sia-sia. Kalau begitu kita lanjut aja langsung ke pertanyaan ya, Koko sama Cece. Oke, kalau tadi aku dengar panjang lebar ceritanya Koko sama Cece, ya kan sudah berbagi. Hanya pertanyaan Novi gini, selama 21 tahun ini kan menjalani bisnis Oriflame gitu kan. Nah, boleh nggak sih diceritain itu kegiatannya zaman dulu itu tuh apa sih yang paling penting banget dan berharga sampai akhirnya bisa berhasil menjadi seorang diamond? Yang paling penting dan berharga ya, pertama dan sekarang masih up to date ya. Iya, benar-benar masih diikutin. Yang namanya daftar nama. Dulu kita bergerak dari daftar nama. Ya. Ya. Jadi aku punya teman, ya kan, saudara sekali Vicky juga punya teman, ya kan. Nah terus kita mulai, ya kan, prospek, ya kan. Kenapa? Karena di Oriflame kita tahu satu-satunya jalan untuk naik level kita harus punya tim. Betul. Ya, kita harus membangun tim. Otomatis kita harus merekrut. Ya, kemudian ya pertemuan. Ya, itu training, event ya, apalagi sekarang udah enak banget ya. Semua bisa lewat online gitu ya. Itu otomatis mempermudah dan bikin orang nggak bisa beralasan. Kalau dulu kan orang, aduh jauh, aduh macet, telat gitu ya, aduh apalah halangan di jalannya itu banyak gitu ya, kita datang, kita udah datang jauh-jauh mau ketemu, tahu-tahu udah janji nih, kayaknya udah fix banget nih, misalnya sekian puluh orang atau sekian ratus orang, tahu-tahu yang datang cuma berapa gitu ya, ataupun bahkan pernah tuh nggak ada yang datang sama sekali. Nah itu tantangannya sih Kak Novi. Oke, tapi yang gimana kok? Ya yang pasti Kak Novi ya, bagi teman-teman juga ya, yang pasti sebelum dia join di Oriflame dan setelah join dia harus temukan alasannya dulu ya, kenapa saya harus menjadi seorang konsultan di Oriflame ya, itu dulu alasannya ya. Kenapa? Karena kalau hanya alasannya mencari uang aja, di tempat lain banyak dia bisa cari uang dimanapun ya, tapi kalau di Oriflame beda Kak Novi ya. Bedanya adalah bukan hanya kita yang bisa mewujudkan impian, tapi kita bisa mengajak orang lain, bahkan keluarga kita pun untuk merasakan hal yang sama seperti kita rasakan. Itu bedanya ya. Jadi Oriflame ini bisa kita jadikan saluran berkat bagi banyak orang. Nah itulah, itu yang kami berdua sangat suka di Oriflame. Kami sangat mencintai Oriflame. Iya, benar-benar. Aku sih setuju banget sih. Pas yang pertama itu memang harus fight. Tapi kalau misalnya kita ingat flashback yang dulu Koko sama Cece lakukan itu sampai kegiatan offline lebih kuat ya? Iya, karena pasti. dulu ya kalau kita nggak ada pilihan. Nggak mau offline itu daftar member aja kita harus ke kantor gulungan tuh ya. Nah itu untuk satu barang pun harus ke kantor juga ya, itu nggak apa-apa kita lakukan. Ya harusnya teman-teman sekarang sudah didukung oleh support system ya dari Oriflame yang semuanya serba ada, harusnya lebih cepat, lebih gampang lagi untuk sukses gitu loh di Oriflame. Kenapa? Karena ini beda lagi eranya gitu. Iya. Ya, kami dulu aja di masa-masa offline itu bisa sukses loh. Bisa menjadi diamond, bisa menjadi double diamond, bisa menjadi eksekutif. Harusnya teman-teman sekarang itu levelnya bukan diamond lagi, tapi dia harusnya bisa menjadi presiden gitu loh. Benar. Apalagi dengan success plan yang baru, jalannya lebih dimudahkan sebenarnya. Terus ya apalagi kalau zaman dulu gitu kan, sampai kemana sih Koko sama Cece? Maksudnya ke seluruh Indonesia gitu, karena kan pendekatannya itu kan tatap muka kan, secara langsung kan. Itu udah sampai seluruh Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok kah? Udah
sampai ke Indonesia Timur. Ya, sampai ke Kampung Dayak Kak Novi. Waduh. Sampai ke Kampung Dayak kita balik karena kita COVID, kita mau bikin training, kita minta leader, kita kumpulin donetnya. Ya di situ kita perjuangan banget ya, dari sampai Pontianak itu kita menuju ke daerahnya itu 4 jam lagi naik mobil. Ya, dan baru sekali itu saya itu sampai mabok di perjalanan, makan pun nggak bisa, tapi kami lakukan dengan komit. Ya, dan satu lagi kita harus nyebrang ke pulau juga, dan ada satu gunung. Ya, gunung itu adalah siaga 1. Ya, tapi karena komit kami harus datang juga, kami jalankan di situ juga, ya, kami tetap datang gitu loh. Nah itulah, ya. Nah dari di daerah juga, ya waktu itu. Waktu itu di Papua juga lebih ngeri, lagi berantem tuh di Papua kan sering tuh, ya kan? Tapi tiket kan mahal banget nih. Event udah mau bikin, nah mungkin kita cancel ya. Waktu itu juga kondisinya di Timika itu siaga 1 ya, di TV juga kayaknya udah serem-serem banget tuh, ya kan? Tapi akhirnya kita datang juga ya, memberanikan diri datang karena ada leader juga yang bilang oke, kita amankan pokoknya dari airport langsung ya kan ke hotel gitu. Akhirnya semua acara juga di hotel, akhirnya semuanya berjalan. Ya banyak sih Kak Novi, kalau dulu tantangannya itu bisa dibilang gede banget ya, karena kita berhadapan langsung ya. Jadi kalau ditolak Kak Novi, jadi kalau dulu offline kita rekrut orang itu, kalau ditolak itu berasa banget Kak Novi. Iya langsung soalnya kan, pada saat itu jadi bisa kelihatan mukanya. Ekspresi kita dilihat. Betul. Ya ekspresi kita seperti apa itu langsung berasa banget gitu loh. Betul. Tapi ya nggak menyerah, justru kami semakin tolak itu kami semakin semangat. Apalagi kalau kita sudah ke daerah itu kan kita investasi. Benar. Ya Kak Novi ya. Betul. Hotel, makan dan lain sebagainya, kita nggak mau rugi dong. Iya. Itu loh, karena tujuan saya berdua adalah kita mau mindsetnya adalah mau bantu orang lain untuk sukses juga gitu. Iya. Nah jadi ya kita nggak takut yang namanya menghadapi penolakan dan lain sebagainya. Ya itu tinggal merem aja lah ya pokoknya. kecil aja lah, semuanya kecil aja tantangannya, nggak ada masalah. karena impiannya besar. Benar. Benar. Ya, Karena impiannya mengalahkan itu semua. Iya. Kalau aku tanya, best moment kalian selama 21 tahun selama menjalankan dan mencintai Oriflame apa sih, Koko Mas Cece? Best momennya. Ya, Mbak. Apapun, pokoknya yang sampai akhirnya nggak usah dipikirin tapi langsung terucap itu, maksudnya yang emang selalu teringat gitu loh, itu karena di hati dan semuanya tuh kayaknya ini gue banget gitu loh. Best momennya. Saya tuh paling ingatnya tuh kalau ngomong itu saya langsung ingat anak saya Mbak Anovi. Oke. Ya anak saya kan kita kasih namakan Evelona Sidi Setiawan ya. Evelona, kalau Kak Novi tahu, Evelona itu adalah Paris ya, Eiffel, tahun Eiffel, maksudnya Lona itu adalah Barcelonanya. Gitu loh. Ya jadi makanya namanya adalah Evelona ya, antara Paris dan Barcelona. Kami cinta banget dengan dua kota itu gitu loh. Ya dan akhirnya kami bisa datang ke sana juga. Dan yang luar biasanya lagi, ya bukan hanya kami berdua. Pada saat anak saya berusia 7 tahun, ya ulang tahun ke-7, ya kami bisa ajak anak kami Eiffel juga untuk ke Paris juga. Dan naik ke Eiffel Tower yang paling tinggi, karena nama ini berat loh. Kami kasih nama Eiffel tuh anak kami belum pernah pergi nantinya gitu kan. Tadinya kita janji sama dia, ya kan, dia tahu nama aku Eiffel gitu ya, kapan aku ke Paris ya, kita bilang nanti kalau kamu Sweet 17 ya kan, kita kasih hadiah ya kan, buat kamu Sweet 17 ke Paris. Ternyata luar biasa banget ya, tahun 2000 berapa tuh ya, 2010 ya, 2011 ya, Oriflame kasih perjalanan ke Paris saat itu, pengumuman ya kan. Kita udah pergi begitu banyak negara ya kan, ya bersyukur sih bisa pergi ke banyak negara, tapi pada saat diumumin ya kan ke Paris itu langsung aduh luar biasa nih ya kan, Eiffel harus berangkat nih ya kan sama kita ke Paris gitu ya. Akhirnya terwujud impian itu dari Oriflame. Sekarang usianya berapa ya Cece? Nah ini nih orangnya. Sekarang usianya 16 tahun. Berarti usia ke-17 tahun berarti masih ada hutang mama dan papanya Barcelona. Karena yang belakang onanya belum loh. Berarti tahun depan harus kejar dan dapetin tiket ke Barcelonanya. Tante Novi. Halo Tante Novi. Halo Eva. Ya, ini bentar lagi. Karena kita dari pacaran ya jalanin Oriflame ya kan, dan rasa ya kan
anak ini sudah dari dalam perut udah Oriflame-an. Sampai Iya. namanya juga pun terinspirasi dari ini. Wow. Nanti meneruskan ya pastinya dong. Iya, amin. Tahun depan. Semuanya masih muda kan Ovi. Iya, benar. Banyak orang yang mungkin kirain kita Hall of Fame kayaknya udah tua gitu ya. Baru Iya. 41 tahun saya. Padahal umurnya baru 41, 45. Iya, karena Hall of Fame-nya aja, karena kan pikir kan legend banget gitu kan. Tapi kalau misalnya Karena beban hidup di masa kecil terlalu besar ya. Akhirnya pengen suksesnya di usia muda, teman-teman. Benar. Ya, banyak anak muda sekarang kan santai-santai ya. Mereka mungkin ngerasa nantilah ya kan, nanti gitu ya. Ini saya masih terlalu muda. Akhirnya nggak berasa waktu itu terus berjalan. Ya waktu berjalan, ya akhirnya buang waktu nggak berasa, mungkin udah lewatin umur sekian, ya tapi belum menghasilkan apa-apa. Nah tapi Oriflame sebetulnya adalah tempat yang sangat tepat, yang paling tepat untuk kita bisa meraih kesuksesan di usia yang sangat muda. Karena kita 17 tahun udah punya KTP, kita udah bisa bangun bisnis Oriflame. Ya, kita nggak perlu nunggu dapat ijazah S1 gitu ya. Benar. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya Novi nanya lagi untuk pertanyaan terakhir. 21 tahun itu udah dapat apa aja sih dari Oriflame? Udah dapat apa aja? Pada kepo soalnya nih, pasti mereka langsung mendengarkan. Oke, udah dapat pastinya rumah. Wow. Ya, Beberapa rumah ya. Oke. Berapa unit ya kan Novi ya? Oke. Jangan ya, itu terlalu kayaknya kejam banget gitu kan ya. Terus mobil. Oke. Mobil meskipun yang mobil dari Oriflame udah dijualin, tapi tetap aja beli baru. Betul. Pakai modus Oriflame. Iya. Dan mobil juga. Ya. Terus? Traveling ke luar negeri udah pasti. Ya. Dan satu lagi kebanggaan kami berdua, Kanopi, satu lagi, kami bisa menyekolahkan anak kami di sekolah internasional, sekolah yang terbaik yang ada di BSD. Iya, boleh. Itu aku tahu loh. Maksudnya dengan biayanya per bulan atau per 3 bulan itu tuh wow banget gitu kan. Tapi teman-teman di sini kan ini dari seluruh Indonesia juga kan, mereka hadir di Microsoft Teams. Boleh dikasih tahu Koko Heni, Koko Diki sama Cece, jadi biar mereka langsung wow. Oke, berapakah biaya sekolahnya untuk Evo berarti kan ya? Untuk Evo di International School. Biaya dari kapan nih Kak Novi? Karena dari 20 bulan dia udah sekolah. Oke, per bulannya aja, rata-ratanya aja. Per bulan. Per bulan uang sekolahnya, padahal ini udah cari yang paling ekonomis. Iya. Per bulan tuh hampir 6 juta ya. Oke, teman-teman dengar ya, 6 juta itu adalah director title itu. Iya. Itu di luar yang lain. Iya, betul, di luar perintilannya. Ada uang kubunya, seragamnya. Betul. Betul banget. Wow, oke teman-teman, berharga banget yang tadi sudah di-share juga sama Cice sama Koko bahwa 21 tahun itu bukan suatu waktu yang cepat ya, lama, tapi dengan mencintai pekerjaan di Oriflame akhirnya juga berhasil untuk membuktikan dan mendapatkan apapun yang bisa diimpikan. Benar ya Koko sama Koko sama Cice? Oke. Kalau kayak gitu, kita akan mengakhiri kupat tahu hari ini. Tapi sebelum mengakhirinya, boleh Koko yang tadi mau nyebutin untuk terakhir kata motivasinya, quotes dari kalian berdua. Silakan. Ya, semoga semuanya teman-teman sukses selalu dan sehat ya teman-teman ya. Nah, kalimat penutup kami adalah ya. Pokoknya semua ini semoga menjadi kekuatan buat kita semua ya teman-teman ya untuk berjuang mewujudkan impian-impian kita semua, dan tentunya impian-impiannya bukan hanya untuk pribadi teman-teman. Saya tahu banget, kami tahu banget impian teman-teman adalah untuk orang-orang yang teman-teman cintai, entah orang tua, entah adik dan lain sebagainya. Ya, saya yakin banget. Dan satu hal teman-teman yang saya ingin katakan kepada teman-teman ya, jangan pernah menunggu kondisi Anda membaik. Jangan pernah ya, tapi yang Anda harus lakukanlah sesuatu sehingga kondisi Anda menjadi baik. Teman-teman ya, itu aja Kak Novi. Oke, kalau kayak gitu terima
kasih Koko sama Cici, terima kasih banyak untuk waktunya dan mau untuk berpartisipasi di salah satu pembicara Kupat Tahu tahun 2020. Sehatnya terus. Terima kasih. Terima kasih loh. Atas undangannya. Terima kasih. Sama-sama, tapi sebelum berakhir kita tepuk Oriflame dulu seperti biasa ya. Oke. Go Presiden ya untuk teman-teman semua. Benar. Ya, ayo, go Presiden. Oke, Evil juga boleh loh untuk ikutan kita tepuk Oriflame bareng-bareng. Tepuk Oriflame. Oke, yang pertama Oriflame yes, Indonesia nomor 1, naik title 2020 Go Presiden ya. Oke, 3, 2, 1. Oriflame. Yes. Indonesia nomor 1. naik title 2020 Go Presiden. Terima kasih. Bye Koko, bye Cece, bye Eva. Bye.